مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama umat Islam sepanjang zaman. Pada kesempatan ini, saya Nazla Kifti dengan NIM 12511100108 akan membahas pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan yang juga dapat dipahami sebagai kesatuan antara iman, ilmu, dan amal. Pembahasan ini akan disampaikan secara akademik dan komprehensif berdasarkan dalil nakli dan dalil akli disertai contoh pengamalan dalam kehidupan Rasulullah SAW, para ulama, cendekiawan, serta tokoh masyarakat, dan diakhiri dengan analisis kritis dan objektif. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu iman sebagai fondasi akidah. Secara etimologis, iman berarti percaya atau membenarkan. Secara terminologis, iman adalah keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dalil nakli tentang iman terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang menjelaskan bahwa orang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Hal ini diperkuat oleh hadis Jibril ketika Rasulullah SAW menjelaskan rukun iman secara eksplisit. Sedangkan dari sisi dalil akli, iman berfungsi sebagai kerangka berpikir dan landasan moral. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memberikan arah hidup, makna eksistensi, serta standar objektif dalam menentukan baik dan buruk. Tanpa iman, ilmu dan tindakan berpotensi kehilangan nilai etik dan tujuan spiritual. Dalam kehidupan Rasulullah SAW, iman tercermin dari keteguhan beliau dalam berdakwah. Meskipun menghadapi tekanan, boikot, dan ancaman, para ulama seperti Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa iman yang benar akan melahirkan ketenangan batin dan kebijaksanaan dalam bersikap. Yang kedua, Islam sebagai implementasi syariat. Islam secara bahasa berarti berserah diri. Secara istilah, Islam adalah kepatuhan lahiriah terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terwujud dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalil nakli mengenai Islam terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19 yang menegaskan bahwa agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa Islam adalah manifestasi amal nyata dari keimanan seseorang. Secara rasional, Islam berfungsi sebagai sistem kehidupan yang terstruktur, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Syariat Islam tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik. Rasulullah SAW mencontohkan Islam secara nyata melalui keadaan sosial, kepemimpinan yang amanah, dan perlindungan terhadap kaum lemah. Dalam sejarah, tokoh seperti Umar bin Khattab menunjukkan bagaimana Islam diterapkan dalam tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan. Lalu yang ketiga yaitu ihsan sebagai puncak spiritualitas. Ihsan berarti berbuat baik secara maksimal. Dalam hadis Jibril, ihsan didefinisikan sebagai beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika tidak mampu, maka yakin bahwa Allah melihat kita. Dalil nakli tentang ihsan terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan keadilan dan ihsan. Ihsan tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga etika sosial dan profesional. Dari sudut pandang dalil akli,
Ihsan merupakan kesadaran moral tertinggi yang mendorong seseorang bertindak bukan sekedar karena kewajiban, tetapi karena kesadaran spiritual dan integritas diri. Rasulullah SAW menunjukkan ihsan melalui akhlak yang mulia, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Ulama dan cendekiawan Muslim seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Ahmad Dahlan mengajarkan ihsan melalui pendidikan, dakwah, dan pengabdian sosial. Selanjutnya ada iman, ilmu, dan amal sebagai kesatuan. Iman, Islam, dan ihsan dapat pula dipahami sebagai iman, ilmu, dan amal. Iman tanpa ilmu berpotensi menjadi fanatisme. Ilmu tanpa iman dapat kehilangan arah moral, dan amal tanpa keduanya bisa menjadi aktivitas kosong tanpa nilai ibadah. Dalil nakli menegaskan hubungan ini dalam Quran Surah Al-Asr yang menyatakan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Secara rasional, kemajuan peradaban Islam lahir dari integrasi iman yang kokoh, ilmu yang mendalam, dan amal yang nyata. Hal ini tampak pada ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Khaldun yang mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan nilai-nilai keimanan. Lalu kita akan menganalisis kritis dan objektif. Dalam konteks modern, tantangan umat Islam adalah memisahkan iman dari realitas sosial atau menekankan ritual tanpa ihsan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman iman, Islam, dan ihsan harus bersifat holistik dan kontekstual. Islam tidak cukup dipahami secara simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam etika publik, toleransi, keadilan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Inilah esensi ajaran Islam yang relevan sepanjang zaman. Dari materi yang dapat saya sampaikan, kesimpulannya yaitu iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan utuh yang membentuk karakter Muslim paripurna. Ketiganya saling melengkapi. Iman sebagai keyakinan, Islam sebagai praktik, dan ihsan sebagai kualitas spiritual tertinggi. Semoga kita mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi, akademik, dan sosial sehingga Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.